Sekarang lu bisa bayangin dengan digital. Iya. Apa gak bakalan lenyap dengan begitu aja, Nates? Iya benar sih. Karena logikanya sekarang pakai digital itu, kita tidak pernah punya hard copy sebenarnya. Podcast Aca Ucu Ina Inu, obrolan santai sambil minum kopi. Yeah. Oke, ketemu lagi dengan gua Kiki Nates dalam acara Aca Ucu Ina Inu. Kita ngobrol santai bareng teman gua sambil ngopi lah ya, biar lebih santai lagi. Don, lagi apa lu Don barusan Don? Nonton silat Mandarin. Wih des, hobi juga lu ya. Sebenarnya gue jarang ini sih sebenarnya, nggak terlalu sering nonton serial sebenarnya. Cuman kemarin pengen nonton lagi Legend of Condor Heroes gitu. Terus jari-jari ya di platform digital lah ya, yang itu ada yang versi terbarunya di tahun 2017 gitu. Keren ya. Ternyata lu suka Mandarin juga. Oh, gue sih sebenarnya film nggak membatasi gue nanti. Oh, gitu. Maksudnya, ya bukan karena emang belajar film, tapi sebenarnya kalau memang bergelut di bidang film harusnya memang nggak membatasi untuk nonton, bahkan ya, genre film apapun kita harus nonton. Iya. Cuman satu genre sih gue nggak terlalu suka, horor. Horor tuh gue nggak suka gue. Iya, itu kayak ini nakut-nakutin orang, hidupnya jadi takut. Jadi kalau kita ke tempat gelap tuh jadinya kayak. Nah, yang lucu adalah kan sebenarnya gue sama abang gue yang sinematografer Mas Yogi gitu, sama-sama nggak terlalu suka horor sebenarnya. Bukan karena takut sama hantu. Bukan, tapi sebenarnya apa ya, maksudnya kalau nonton aja mungkin nggak ada terlalu masalah gitu ya, tapi maksud gue, nah cuman ketika membuat kan agak maksudnya ngapain yang bikin horor gitu. Tapi ada lu selama kerja di film ada juga lu dapat? Enggak belum pernah. Kalau misalnya ada, lu terima apa? Kayaknya sih mungkin enggak kayak gue. Kayaknya enggak ya. Tapi yang gue nggak tahu itu beruntung apa enggak ya. Itu abang gue malah. Oh. Jadi hitungannya kan gue sama abang gue megang layar lebar lah, maksudnya sebagai chief di layar lebar itu kan hampir barengan lah. Yeah. Gue 2016 filmnya Sidi tuh. Yeah. Ini yang lagi bakal tayang di Genflix nih. Judulnya This is Love Story. Terus sebenarnya editingan gue awal lah. Habis itu cuman yang rilis duluan justru Wage sebenarnya kalau gue. Oh gitu. Kalau gue film-filmnya jadi kayak gitu soalnya kayak film-film side stream gue. Iya. Filmnya sutradara yang gue edit kan cuma 2. Sidi Saleh sama John Ratau. Punya karakter masing-masing. Yang satu jeder. Nah kalau abang gue dari awal megang layar lebar, dapetnya horor terus Nates. Nah bedanya adalah kalau gue penontonnya langka, film-film yang gue edit penontonnya langka. Tapi kalau film-film abang gue justru penontonnya rame. Karena Indonesia kali ya. Indonesia itu kan alamnya penuh dengan mistis ya. Nggak, tapi itu sebenarnya kalau lo ngomong tentang tren, sebenarnya bukan cuma Indonesia. Bukan Indonesia. Iya, hampir di seluruh dunia sebenarnya. Bahkan misalnya kayak lo ngomong di mana di Inggris gitu, itu negara, selalu ada. Setiap negara ada horornya ya. Kalau kita kan ketemu pohon pisang aja, belakang pohon pisang horor gitu. Ada gendruwo ini kan, kuntilanak. Iya, kalau cuma bule kan vampir gitu-gitu ya. Sebenarnya malah kalau ngobrolin ini tentang kepercayaan terhadap hal-hal mistis, jangan salah, sebenarnya kayak orang-orang luar itu justru malah banyak yang percaya sebenarnya. Untuk film Indonesia? Atau maksudnya untuk hal mistis ya? Iya, untuk hal mistis. Jangan salah, misalnya kayak orang Inggris. Orang Inggris tuh yang namanya Lucifer tuh masih banyak yang percaya. Oh iya. Makanya film Lucifer tetap ada ya. Iya. Di kalangan mereka ya. Injak aja dong.
inilah. Ya Don, kalau kita ngomongin film Don, ya pasti kan ada sejarahnya kan film itu. Sejak gambar direkam ya kan dari baja ya gitu ya. Itu perkembangannya gimana Don? Film itu dari orang bisa merekam gitu ya. Pasti ada bisa merekam tuh pasti lahir kamera ya kan. Ceritanya gimana sih awal-awalnya kan film ini? Iya sebenarnya kalau kita ngomongin bukan platform digital aja dulu ya. Sejarah lah, kita ngomongin sejarah sedikit lah. Ya maksudnya kalau kita ngomong aspek film, ya. Berawalnya kan sebenarnya dari 3 aspek. Jadi bagaimana gambar itu bergerak. Terus yang kedua itu bagaimana kemudian ada teknologi. Yang pertama teknologi bagaimana membuktikan ada gambar yang kemudian bergerak. Itu kan pakai satu kemampuan di dalam manusia namanya persistence of vision. Itu yang coba diaplikasikan dengan media lain gitu ya. Iya, dengan media lain sehingga audiens gitu ya. Kalau mau dikomunikasikan audiensnya ketika melihat medium itu dia bisa melihat sesuatu yang bergerak. Nah, itu sebenarnya teknologi yang paling awal perkembangannya sebenarnya dari salah satunya itu. Ya makanya muncul kayak ada penakestiskop, ada zootrope, ada stroboskop gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin sekarang udah jadi kayak mainan gitu Nates. Lo zaman sekarang gitu ya. Udah jadi klasik ya. Oh ya bukan klasik tapi maksudnya udah itu kalau zaman dulu kan memang teknologi itu untuk membuktikan gambar bergerak. Tapi kalau kayak zaman sekarang, ya itu udah jadi kayak mainan sebenarnya. Penakestiskop yang burung sama sangkar. Terus kemudian diputar gitu. Nah itu kan sebenarnya membuktikan bagaimana mata itu sebenarnya melihat menyatu gitu. Karena ada kayak daya rekam sebenarnya. Daya rekam sepersekian detik gitu ya. Dia direkam ya itu terus yang kedua bagaimana kalau yang tadi yang pembuktian persistent of vision itu kan banyak kan pakai gambar ya. Iya. Nah yang kedua ini adalah teknologi bagaimana merekam. Sistemnya merekam. Maka muncullah teknologi fotografi lahir dari lahir dari Nicéphore Niepce sebenarnya kan. Dari masih pakai plat tembaga kan. Jadi plat tembaga yang pembakarannya bisa sampai berapa belas jam gitu kan kalau salah. Expose-nya ya. Untuk exposingnya. Ya kalau misalnya bikin film kan nggak mungkin. Satu frame lah. Bisa satu frame 10 jam gitu. Gila. Ya itu sampai nanti ada. Nah, yang satu lagi ada teknologi ini bagaimana memproyeksikan gambar. Sehingga bisa dinikmati oleh banyak orang. Logikanya sebenarnya dari 3 teknologi itu kemudian di titik tertentu kemudian menyatu di si William Friese-Greene dengan kronofotografi. Jadi dia alatnya itu bisa merekam 10 gambar per detik. Waktu itu ya. Iya. Gila juga tuh orang-orang dulu tuh ya mikirin gimana caranya menangkap gambar yang bergerak ya. Nah itu ya kalau perkembangan teknologinya membuktikan gambar bergerak segala macam itu kan juga akhirnya biasanya sih kalau di sejarah film terutama ngomongin sejarah teknologi awal pasti yang ikut
ikut di situ tuh Muybridge tuh yang Bridge, ya. yang kuda itu ya. Yang kuda ya. Dia bisa Nah. membuktikan ya. Kuda ini ngambang apa enggak ya kan? Nah, karena kan biasanya itu kan biasa di lukisan-lukisan kuda itu udah kayak kuda tuh udah kayak terbang sebenarnya. Jadi ada sekian senti di atas tanah. Di situ kan Muybridge membuktikan bahwa kuda itu tetap kakinya salah satunya tetap napak tanah gitu. Ya. Nah, sebenarnya dari kronofotografi ini awalan adanya teknologi yang bisa merekam gambar bergerak. Merekam gambar sehingga ketika diputar kembali Orang percaya ya. orang terlihat gambarnya terlihat bahwa misalnya ada orang lagi dansa gitu. Iya. Ya udah kelihatan orang lagi dansa atau lagi nari gitu. Mungkin seperti pembuktian kali ya dari awal dulu ya bahwa Iya, memang sebenarnya bagaimanapun kan ya namanya ilmuwan sebenarnya. gue buktiin nih gitu ya. Gue bisa ngerekam loh. Kalau nggak percaya lu lihat, makanya ada proyeksinya ya kan. Oh iya ya gitu ya. Nah, makanya teknologi ini kemudian dibeli sama Edison, dipatenkan di Amerika menggunakan nama kinetoskop. Kurang ajar juga ya Thomas. Gitu. Orang udah capek-capek dia datang-datang beli paten orang ya. Sehingga seolah-olah dia yang Ya karena kan kalau di Amerika mungkin patennya Inggris kan nggak berlaku. oh iya. Nah, terus kemudian tapi sebenarnya Edison juga sempat mencoba untuk bagaimana menggabungkan gambar sama suara dengan cara kalau zaman kita dulu kuliah namanya double head lah. Iya. Jadi dua medium dibarengin. Waktu itu pakai gramafon kan. Gramafon. Ya cuman ya Tetap nggak sinkron ya. speednya kan beda kan. Iya. Dulu kan gue denger sih dulu gue belajar itu ada juga film diputer di screen gitu ya. Terus di sebelahnya itu ada satu panggung untuk Itu film-film bisu itu. iya, itu film-film bisu. Itu memang ada dong nih. Orang lari dia juga lari main ada isi musik. Ya tapi nggak biasanya musik. Tapi kalau sound effect itu nggak. Volley gitu belum ada kayaknya ya. Kalaupun ada ya maksudnya nggak penuh. Nggak penuh ya. Nggak penuh. Karena memang ya masih ini ya masih terbatas kan ya. Orang juga belum kenal dulu namanya volley ya. Volley itu kan Nah terus kemudian setelah Edison, nah ada dua bersaudara nih Emil sama Max Skladanowski dari Jerman. ya. Mereka berhasil sebenarnya untuk bisa merekam dan memproyeksikan gambar. Oke. Nah cuma belum sempurna. Jadi gambarnya kadang-kadang ada yang under exposure misalnya. Oh. Ada yang over exposure. Terus geraknya nggak sempurna lah gitu. Nggak sempurna. Gerak filmnya ya. Iya kan kalau Nah sekarang teknologi itu sebenarnya dipakai namanya di Indonesia. Teknologi namanya bioskop. oh. Jadi itu dari Max sama Emil Skladanowski. Nah baru kemudian teknologi ini sempurna. Makanya sebenarnya Louis sama Auguste Lumière itu Yang bersaudara di Prancis ya. itu sebenarnya bukan menemukan tapi menyempurnakan teknologinya. Oke. Jadi dari Max sama Emil Skladanowski ini dia disempurnakan menggunakan yang namanya satu cara gitu ya. Atau satu metode namanya intermittent movement. Oke. Jadi gerak sendat. Gerak sendat ya. Jadi kalau di gate itu expose naik expose gitu ya. Kayak jadi artinya mesin jahit bahwa lah ya. kayak mesin jahit. Oke, dan tadi sampai mana gitu? Oh, Lumière bersaudara ya, yang menyempurnakan teknologi ya, rekam itu ya. Menggunakan intermittent movement. Intermittent movement ya. Nah, terus perkembangannya sampai ketemulah. Itu udah ada kamera ya berarti intermittent movement itu ya. Justru kamera sinematograf namanya. Sinematograf ya. Nah, alatnya sendiri itu sebenarnya dia bisa untuk merekam, Iya. dia bisa untuk memproyeksikan, jadi bisa jadi proyektor dan bisa untuk mencetak positifnya. Oh. Gitu. Kalau negatifnya kan harus di kamar gelap ya. Iya, makanya dulu Kodak juga ikut peran juga di situ. Kodak itu perusahaan apa sih dulunya? Emang perusahaan bikin Iya, gue sih nggak terlalu paham ya kalau sejarahnya. Cuman maksudnya kalau
Kodaknya sendiri kan memang dia tergabung di MPPC itu. Oh. Motion Picture Patent Company-nya Thomas Alva Edison kan. Oke. Itu kan berbagai perusahaan termasuk supplier untuk celluloid-nya itu, filmnya itu adalah Kodak. George Eastman yang punya. George Eastman ya. Sampai sekarang inilah berkembang teknologi dari dulu itu analog, film, celluloid lahir kan gitu ya. Celluloid lahir terus sampai teknologi celluloid itu hilang kan ya. Artinya Enggak, sebenarnya celluloid itu nggak hilang. Nggak hilang ya. Tapi kayaknya Indonesia aja yang nggak gunain celluloid ya. Padahal Enggak, jadi sebenarnya kenapa sih orang beralih dari celluloid itu ke umumnya sekarang nih orang lari ke kamera sinematografi digital gitu ya. ya perkembangan teknologi sebenarnya. Perkembangan teknologi ya. Cuma kan banyak ya, bahkan mungkin gua nggak tahu ya, kayak di IKJ sendiri kan banyak yang percaya bahwa celluloid itu udah nggak bakalan dipakai. Iya. Padahal gua dulu ngusulin tuh kita harus punya lab lah minimalnya kan. Setidaknya proses syuting film tuh tetap ada, tapi cuci cetaknya juga kita ada juga. Jadi kenapa gue bilang masih dipakai? Kira-kira buat apa? Buat penelitian lah. Jadi apa buat orang tahu dari tahun ke tahun orang sekolah film bahwa dulu ada celluloid loh gitu. enggak, di Hollywood masih dipakai. Hollywood masih pakai. Oh iya, ada film siapa? Film yang khusus dia order ke Kodak untuk nyetak bikin celluloid lagi tuh ya, ada sih filmnya sutradara ini ya. Christopher Nolan. Iya. Christopher Nolan. Yang dia sengaja ngorder ke Kodak untuk bikin celluloid lagi kan. Dengan kapasitas yang banyak kan gitu. Enggak, sebenarnya Kodak itu nggak berhenti produksi. Oh, oke. Jadi jangan lu kira Kodak, Fuji itu berhenti produksi, enggak. Enggak ya. Karena sekarang gini, makanya tadi gue tanya, tau nggak sebenarnya film itu buat apa? Sebenarnya buat final storage, buat penyimpanan terakhir. Karena udah terbukti Don ya, film itu abadi ya. Film itu bisa bertahan sampai 100 tahun. Sekarang gue tanya, hard disk bisa bertahan berapa lama? Wah, itu gue kadang-kadang hard disk tahun ini 2 tahun lagi gue buka kadang-kadang nggak bisa konek. Itu dia. Kalau kita nggak sering nggak sering Panasin. panasin mesin ya, nama mesinnya gitu. Jadi lo bisa bayangkan berapa banyak. Kalau dulu aja istilahnya final storage di Indonesia kan buruk. Ya archive kita emang buruk Don. Gua aja nyari film. Sekarang lo bisa bayangin dengan digital. Iya. Apa nggak bakalan lenyap dengan begitu aja, Nates? Iya benar sih. Karena logikanya sekarang pakai digital itu kita tidak pernah punya hard copy sebenarnya. Oke. Karena kalau dulu kan zamannya kaset dulu ya. Gitu kita ada mana itu kasetnya diambil gitu ya. Ada hard copy-nya kan? Ada hard copy-nya ya. Jadi ada lab archive-nya jelas gitu. Kalau mana sekarang di hard disk yang mana ya? Kalau hard disk-nya nggak kita catat juga. Bahkan sebenarnya nih kalau kita pakai konsep atau logika dari sistem perekaman, baik analognya film celluloid ya, maupun analognya video pita magnetik. Sebenarnya sistem digital sinematografi kita tidak pernah punya master copy gitu. Master shooting. Sekarang gini, lo syuting nih, ya, lo syuting. Kan lo pakai card kan? Ya. Oke. Card ini logikanya kalau ini adalah bahan baku, harusnya kan nggak langsung di copy. Misalnya, langsung di copy ya. Ya, tapi card ini nggak dipakai lagi dong ya. Nah, harusnya kan card ini nggak dipakai lagi. Iya. Logikanya gitu kalau itu jadi bahan baku. Kalau itu jadi bahan baku, master kan harusnya kan. Kenyataannya apa? Habis lo copy, format ya nggak? Format kan? Iya, hilang ya. Jadi sebenarnya yang lo punya adalah copy master kan? Iya. Dan turunannya. Iya. Sebenarnya master lo hilang. Dihilangkan. Dihilangkan karena iya. Tapi kan itu logikanya
logikanya ini ya, misalnya sistem perekaman analog ya. Analog ya. Sementara kalau kita syuting film, walaupun itu udah dicuci cetak, ya kan, ya masuk lab, masuk archive ya kan. Karena nggak mungkin kita acak-acak kan gitu. Pasti yang diedit kan udah digitalnya, atau kalau dulu ya, kalau sebelum ada standing back apa? Stand back itu buat ngedit film sendiri kan. Iya, ya harusnya jadi film itu sebenarnya kayak teman-teman itu ya emang untuk archive ya, emang film ya bahan bakunya ya. Jadi emang terbukti sih Don emang. Ya masih yang bisa bertahan sampai 100 tahun film. Dan perawatannya juga gampang ya. Tinggal suhu yang pas. Iya, suhunya tetap, terus nanti kalau misalnya dia sedikit apa tinggal pakai zat apa gitu ya. Bersihin terus diproyeksiin. Emang seksi sih, film tuh emang seksi. Jadi sebenarnya kayak produk-produk digital sinematografi sekarang. Itu sebenarnya endingnya, misalnya dia jadi film ya, film di Hollywood tuh masih. Jadi begitu udah ini film udah nggak laku, udah nggak ada yang nonton lah, hitungannya udah. Ya udah, endingnya tetap akan dicetak ke seluloid. Karena mereka sangat menghargai karya ya. Iya. Sehingga archive-nya tuh tersusun rapi. Jadi kalau misalnya paling nggak sih dicetak ke negatif sama positif. Bahkan ada beberapa yang langsung duplikasi. Langsung negatif. Itu yang di masternya apa yang syutingnya? Oh enggak, jadi ini begitu kan karya digital. Iya. Udah syuting digital. Ending nih udah tayang segala macem kan. Kan udah selesai nih, berhenti udah gak ada yang nonton lagi nanti. Katakanlah Jakarta waktunya berapa ya? 5 tahun deh misalnya. Kan udah gak ada yang nonton lagi. Iya. Ya udah, cetak ke film. Berarti master hasilnya ya, yang udah bukan master, hitungannya udah turunan paling terakhir di film storage-nya buat archive. Pakai itu, jadi final storage ya. Jadi udah ini ya, udah film utuh yang dijadiin di archive ke celluloid ya. Keren. Iya, kenapa ya Indonesia? Apa karena orang dagang kali ya? Bukan cuma orang dagang. Kita sosokan pakai Alexa. Ya nggak sosokan, memang sekarang teknologinya itu. Emang teknologi. Cuma maksudnya syuting udah pakai, misalnya syuting pakai Alexa atau apa namanya? Red Cam gitu ya. Tapi tetap finalnya tadi itu. Nah, kalau kayak di Hollywood ya finalnya tetap itu. Tetap ada di celluloid gitu, karena itu yang masih bisa nyimpan sampai jangka waktu yang lama gitu. Mudah-mudahan produser denger nih Don, kita menyarankan hal yang positif sebenarnya kan. Iya, persoalannya kan gini, makanya film ini sebagai produk, kalau cuma sekedar dimaknai sebagai produk atau komoditas ekonomi, ya udah, selama dia udah laku selesai. Nah, kalau kemudian film itu juga dimaknai sebagai produk atau komoditas kebudayaan manusia, maka sebenarnya archiving itu jadi penting. Iya. Jadi jangan ya misalnya gini deh, lo mau ngomong apa sih, film yang menurut lo paling jelek apa sih? Padahal duit itu Don ya. Lo bukan cuma duit, maksudnya film yang paling jelek apa deh lo menurut lo, Dates? Iya. Itu tetap membuktikan ada budaya di situ. Iya. Lo mau ngomong apa kayak tadi misalnya film horor deh. Film horor yang lo menurut lo paling jelek deh, aduh ring. Pasti kan kayak kostum, make up. Iya. Terus ini sebenarnya kayak katalah misalnya film horor gagal nih sebenarnya. Orang nonton bukan ketakutan tapi malah ketawa misalnya. Tapi disitulah sebenarnya kalau archivingnya bagus itu kan bisa untuk belajar. Iya, gue nggak ngebayangin sih Don. Kalau 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang itu film-film yang diproduksi mungkin 10 tahun yang lalu ya, sampai sekarang itu ya. Itu yang 20 tahun yang akan datang tuh belum tentu kita bisa akses tuh ya. Maksudnya jangankan karena archive-nya tadi itu ya. Jangankan yang 10 tahun, kadang-kadang yang 5 tahunan aja kita udah gak bisa akses. Bisa hilang. Jadi mungkin ya menyarankan juga sih kepada pemegang produser atau yang punya duit ya harap. Enggak, makanya sebenarnya maksud gue gini. Makanya film di beberapa negara yang memang punya kesadaran tentang budaya film itu pemerintah mau campur tangan. Ya kan kalau pemerintah, Kementerian Pendidikan kan
ada yang dibeli-belinya juga, cuma kan belinya cuma file digital juga. Bukan, maksudnya gini. Dari awal kayak kita yang ngobrol sebelumnya, itu kan gue pernah ngomongin tentang misalnya apa namanya itu, ideologi. Ideologi Ya bagaimana, atau gue nggak usah ngomong ideologi lah, misalnya kepentingan lah. Bukan ngomongin kepentingan aja. Iya. Ya sebenarnya kehubungannya sama ideologi. Kepentingan dari bangsa terhadap film. Iya. Jadi film itu bukan hanya hiburan saja ya. Itu maksudnya. Oke, awalan mungkin produk hiburan. Iya. Produk ekonomi ya. Ekonomi. Tapi kan sebenarnya endingnya setelah itu nggak diapa-apain, udah nggak laku, ya sebenarnya dia kan akan jadi produk budaya manusia. Iyalah. Jadi kalau gua mau bikin film hari ini, misalnya film gua gaya stylenya tuh baju, kostum, make up tahun 80. Gua harus bisa riset dulu dong ya kan. Itu kan bisa. Nggak usah itu deh, paling nggak lu ngomong ke depan aja deh. Nah, misalnya katakanlah 50 tahun ke depan deh. Lo yakin nggak Nunukan itu kayak di film lo persis? Enggak lah, pasti akan maju, lebih banyak gedung, banyak apa gitu. Iya, artinya bagaimana orang bisa mengakses tentang Nunukan zaman dulu, maksudnya zaman sekarang ini? Iya. Dulu atau misalnya di mana Palu, film lo Bumi Tadulako akan bisa menjadi archive yang penting. Iya. 50 tahun ke depan, emang lo yakin bencana itu pasti datang lagi? Belum tentu kan. Belum tentu. Tapi ketika orang mau mengakses tentang kebencanaan, bagaimana, atau pasca jam bencana lah ya, pasca bencana, artinya film lo jadi penting Nates, gitu loh. Iya, tapi sekarang kalau gue lihat kan banyak beberapa film yang memang masuk ke platform digital ya, seperti kayak Netflix, YouTube dan segala macam. Itu kan ada beberapa film yang nggak semua bisa hilang juga dong di situ. Atau itu salah satu kalau mereka maksudnya gini, kalau mereka sebagai platform digital itu ideologinya juga memang sekedar ekonomi, ya udah kan begitu selesai di server kan buang. Minimal balikin lagi ke yang punya, kan gitu. Iya. Bisa saja ya, namanya teknologi tiba-tiba YouTube-nya ambruk, servernya terus restart semua, bisa juga hilang ya. Hilang ya, maksudnya ya kan datanya pasti dia backupnya berapa kali backup itu ya. Jadi artinya sekarang ini kan banyak orang misalnya terlalu apa ya, terlalu yakin bahwa model-model platform digital itu memang udah kayak bakalan selamanya gitu. Oke. Ya kayak misalnya gue nih, ya sebenarnya kayak gini, kayak gue karya-karya gue simpen di YouTube misalnya. Sebenarnya kan itu cuman buat storage aja Nates. Iya benar. Ya buat gue sih buat storage aja gitu. Jadi kalau ada yang mau lihat karya gue, lo tinggal lihat aja di YouTube gitu. Iya. Cuma ya jujur aja sebenarnya emang dikira gue nggak ketar-ketir, gue juga ketar-ketir kali. Maksudnya dalam artian sewaktu-waktu teknologi. Iya, sewaktu itu tadi lo bilang misalnya bisa ngedown atau misalnya tiba-tiba server itu restart. Kita nggak pernah tahu, yang megang bukan kita. Iya, kita tidak. Kalau istilahnya Karl Marx kita kan terasing nih. Iya, nggak kepikiran juga gue kayak ya namanya teknologi kan pasti ada waktunya ya kan, lifetime-nya pasti punya ya kan. Pasti kan teknologi ya, kalau dia nggak tahu lifetime-nya kapan harus ganti, pindahin ke server yang baru, amsyong juga tuh ya. Jadi kan dia harus ngerti dengan perpindahan server baru, teknologi baru atau storage yang baru. Gila juga ya itu kerjanya ya. Nggak habis pikir juga tuh kalau kita ngomong. Tapi ya orang percaya aja sih naruh. Iya, kalau makanya sebenarnya yang dibutuhkan adalah bahwa kita punya kesadaran bahwa ya itu memang juga temporary gitu loh. Ya nggak bisa jadi nggak ya mungkin bisa aja misalnya sampai lo meninggal
Maksudnya itu belum kristal sih bisa aja, tapi suatu saat kan mungkin aja. Pernah dengar nggak Dodon kira-kira untuk satu film lah ya, untuk durasi 120 lah ya, itu kalau kita seluloid itu berapa duit ya kira-kira kalau pernah? Ya kalau misalnya pakai sistem produksi zaman dulu ya memang sangat mahal. Mahal ya, Sangat mahal. Karena kan semua, atau kita coba diproyeksiin terus kita tembak atau gimana sih? oh enggak, kalau sistem yang terakhir tuh sebenarnya ada namanya digital digital transfer namanya. Digital transfer. Jadi sistemnya sebenarnya kalau sistem yang terakhir itu bukan kini transfer ya, digital transfer. Jadi dia ada kayak satu alat, model kayak lasering gitu. Oh, oke. Jadi langsung di lasering di mana? Di seluloid. Di seluloid. Nah, satu frame itu 3 detik seingat gua. Teknologinya gitu. Jadi langsung nyetak di situ. Nyetak negatif ya. Lama juga tuh prosesnya. Itu nggak ada di Indonesia itu ya? Nggak ada. Nggak ada, Indonesia aja mati itunya. Di Indonesia terakhir kan adanya kan yang di Mampang itu bukan apa namanya? Elang. Telesin. Iya, kasihan juga kayak apa, Elang udah investasi besar untuk film itu seingat gua tuh. Mitra Lab. Iya, tiba-tiba Ada digital. orang-orang film Indonesia pindah ke digital. Wah, kasihan juga tuh. Stres tuh yang punya gitu ya. Ya karena mungkin itu saat itu mungkin apa ya, efisiensi kali ya, waktu, duit. Iya, ya. Karena juga dari awal kan orang pakai digital kan ngerasa bahwa digital itu murah. Padahal enggak juga dong. Nggak juga. Iya. Sebenarnya proses, kalau memang paham sama proses produksi film, digital itu justru banyak memindahkan proses-proses di produksi film, diproduksi ke pasca produksi. Jadi sekarang ini sebenarnya kalau lo ngomong pasca produksi yang baik dan benar, itu mahal banget, Nates. Iya, mahal ya. Gitu. Lo nggak bisa bilang film, jadi gini, lo nggak bisa bilang bahwa bikin film itu jadi murah, nggak bisa. Jadi justru dialihkan ke, padahal makanya ada proses grading, proses. Grading ya dulu ada, cuman maksudnya banyak proses-proses yang lain yang ada di Produksi di lab misalnya itu, atau di lab atau di produksi itu pindah ke pasca produksi. Oke. Seru-seru juga. Nah itu lu pernah ada yang gini, jadi ini jadi cerita perdebatan yang buat gue masih ingat sampai sekarang, karena buat gue jadi lucu aja gitu Nates. Awal-awal apa digital sinematografi masuk tuh. Iya. Kan setelah eranya digital Betacam kan. Iya. Main kan di di medium yang lebih ya standar lah ya, maksudnya lebih standar, mungkin lebih tinggi sedikit lah. Ya model masuknya pakai teknologinya EX3 segala macam itu kan. Iya. Terus sama kamera apa, kalau si Wendiaga tuh nyebutnya Thermos tuh apa? Panasonic Pitu ya? Iya, Pitu. Kan sempat buat bikin film kan tuh. Iya. Kameranya gede juga tuh ya. Nah, waktu itu perdebatannya gini, cuma gue lupa juga gue debat sama siapa. Gak usah lah sebut orang ya. Gak nyebut orang juga, gue lupa sekarang. Ya pasti kameramen tuh biasanya itu. Jadi dia bilang, wah sekarang tetap murah mas gini. Oke. Gue cuma bilang gini, oke, sekarang murah ya. Berarti kan bahwa semua bisa di-recycle kan. Karena itu jadi murah kan karena bisa recycle nih. Yoi. Oke, terus gue bilang gini, oke ya. Ini apa namanya? Jadi memory stick atau memory card nih. Iya. Oke ya, rekam. Transfer dong ke hard disk gue. Iya mas, hard disk gini. Oke. Terus diedit kan, dari hard disk kan diedit nih. Ada beberapa hard disk lagi buat backup. Biasanya kan gitu. Nah ini sampai selesai nih. Film itu udah diputar, udah
istilahnya udah balik modal apa segala macam sampai ending. Sampai tadi lah, sampai udah nggak ada yang nonton, udah nggak ada yang udah nggak bisa apa-apain. Gue tanya, oke, ini hard disk, gue bilang isinya Duit adalah apa namanya? Ya katakanlah kopi masternya syuting ya. Yang lu bilang tadi ya. Materi syuting lah kan. Ya katakanlah materi syuting lah. Pertanyaan gue simpel Pak Des. Kira-kira produser berani nggak tuh ngapus itu semua? Ini tiga unit ya, istilahnya 3 unit hard disk. Mungkin kan ada yang nyampe misalnya satu unitnya ada 5 hard disk atau gitu kan. Pasti jawabannya enggak lah. Gue tanya simpel aja, berani nggak tuh produser kan udah gak dipakai, gue bilang hapus aja, recycle buat yang lain. Dia diam aja, gak berani sih bang, pasti bang. Gue bilang itu jadi mahal, gue bilang. Emang lu kira hard disk jadi murah? Enggak lah. Iya. Makanya dulu waktu hard disk ada itu kan gila-gilaan harganya ya, yang 1 tera aja dulu waktu itu masih 8 juta. Sekarang nggak ada nilainya. Sekarang jadi ada nilainya ketika apa? Sistem konektornya. Oke. Gitu. Harddisk yang pakai konektor apa Thunderbolt kan yang sistem apa namanya? Speednya lebih cepat. Transfer speednya lebih cepat, sangat cepat bahkan kalau untuk sampai sekarang ya. Itu akhirnya kan juga jadi murah emang. Ya nggak murah dong. Nggak murah ya. Kalau logikanya itu jadi bahan baku gitu kan atas. Apalagi storage itu nggak dipakai lagi 5 tahun, tiba-tiba lu mau lihat lagi nggak ada, terus lu panggil lagi dengan duit yang begitu banyak ya kan. Hitungannya bukan lagi frame, mungkin detik apa hitungannya speed atau apa gitu ya. Ya kayak dulu gua ada hard disk yang hilang juga, materi syuting hilang karena hard disknya korup lah ya. Itu harus apa namanya di recovery lah ya. Wah itu gila juga, mahal juga dong memang. Iya. Jadi sebenarnya makanya gue bilang digital murah, ya enggak lah. Enggak lah ya. Gitu. Jadi bukan salah pemahaman maksudnya, karena memang teknologi itu ya kita harus kejar. Kalau gue sebenarnya lebih cenderung ke salah pemahaman dan salah penyikapan. Oke, makanya sayang juga ya film di Indonesia, bukan film, bahan baku seluloid itu hilang di Indonesia ya, sayang juga ya. Ya menurut ya kalau gue sih lihatnya juga memang sayang. Makanya kalau kayak di negara-negara model Indonesia yang cuma user lah katanya. Itu memang jadi buah si malakama atas. Iya. Karena mau ditekan bagaimanapun harganya material film itu tetap impor. Iya. Ya nggak jauh-jauh lah ya. Thailand lah misalnya contohnya masih ada kok lab film, ya kan? Apa kita juga sok-sok ke arah-arah digital gitu ya? Bukan sok-sokan ya, memang karena satu ya maksudnya bukan soal sok-sok, kita nggak mempertahankan esensi film itu sendiri sebenarnya. Balik lagi tadi sebenarnya kalau gue terusin tadi persoalan kepentingan, satu kepentingan bangsa turun ke kepentingannya pemerintah, turun ke kepentingannya para pelaku filmnya. Akhirnya nggak menghargai karya lah ya. Maksudnya kalau misalnya lukisan tuh kita jelas tuh ya, medianya kanvas, ya kan? Kanvas itu walaupun 20 tahun yang akan datang lah ya tetap aja kanvas medianya kan, tetap terlihat ya archive-nya tuh. Oh lukisan siapa itu ya. Iya ya, lama-lama juga akhirnya media film itu ya nggak akan abadi, selesai ketika misalnya kita taruh di YouTube lah misalnya. Kalau orang udah nggak ada yang nonton lagi mungkin sama YouTube-nya udah delete kali ya. Ya kepikiran juga, atau otomatis dia nggak ada yang lagi lihat ya, hilang juga kali ya. Apa ya, lu menemuin memori gua aja lu. Ada complicated juga ya. Ya sayang sih menurut gua film nggak. Lo makanya kalau lo tahu misalnya contoh misalnya kayak ini negara yang memang budaya filmnya memang kuat ya. Ya kayak India ya. Enggak, gua ngomong Perancis aja. Perancis itu sampai misalnya memang ada bioskop-bioskop. Bioskop kecil nanti. Misalnya kayak lo punya ruangan model kayak gini forum lah. Iya, kayak punyanya sih. Atau misalnya di Pustekam mana nih? Nggak ada, udah dibongkar, bro. Nah, misalnya model kayak punya Pustekam yang lama gitu. Yang cuman berapa seat tuh gitu. Ya segitu. Nah, di kayak di Perancis tuh yang gue tahu, gue sih belum pernah ke sana ya. Dari teman-teman yang pernah ke sana,
Itu memang ada tempat-tempat ya art house lah ya, semacam art house. Kayak Edwin punya tuh apa namanya? Kinosaurus. Dinosaurus. Ya model-model kayak gitu. Itu jadi cuman kalau kayak Edwin kan kemudian dia harus berusaha untuk dapetin filmnya kan. Kalau ini memang dari pemerintahnya itu juga memang gimana caranya ini masih diputar terus gitu loh. Iya. Jadi bisa ada pergilirannya. Iya. Gitu. Ya kayak kemarin tuh gue pernah datang salah satu nonton film yang apa istilahnya itu celluloid di digital itu apa namanya? Oh, Terus ini restorasi gitu ya. Sampai susah nyari filmnya, bahan filmnya, dan dapatnya di mana? Satu-satunya yang punya itu orang-orang yang muter layar tancap kan. Dan itu cuma satu, tinggal selebihnya film ya itu tadi yang kurang menghargai tadi itu, archive tadi itu. Sehingga ketika kita butuh buat nilai sejarah tadi, budaya tadi itu ya akhirnya kita kayak ngeruk-ngeruk sampah. Ya kan, karena memang itu tadi ya kurang menghargai film. Sebenarnya apapun judul filmnya, apapun genre filmnya itu bagian dari sejarah sih sebenarnya ya. Iya, sejarah manusianya Indonesia. Ya, history. Ya. Keren. Ya itu. Kasihan juga sih apa ketika ya hal itu dicari sebagai bahan, nggak usah lah ngomong bahan pendidikan atau bahan riset atau bahan apa ya, hilang. Nggak susah nyarinya emang. Ya kayak gue bikin Tinosidin aja itu nyarinya sampai ngubek-ngubek Andri, ngubek-ngubek TVRI, nggak ada materialnya. Akhirnya gue baru ketemu materialnya, itu pun satu-satunya itu Di Andri. bukan sama anak Tinosidin, dan dia punya satu-satunya. Sebenarnya banyak sih. Kata dia setelah gue bikin film itu 3 tahun berikutnya dia baru nemuin tuh kasetnya Umatic sih. Umatic, dia nanya sama gue, ada mah? Oh, playernya udah nggak ada, tapi kantor ada, tapi playernya udah nggak bisa dipakai. Ya kasihan juga ya kayak gitu-gitu Don. Maksudnya orang baru sadar ketika dia dibutuhin. Kan sayang juga ya bro ya. Ya kesimpulannya kan itu kan. Sayang juga ketika kita butuh itu sebagai histori atau sebagai sejarah dari sebuah kehidupan bangsa, kita kayak gali-gali sampah lagi, anjing. Gimana nih ya? Iya. Tapi itulah, itu memang lika-liku kita tentang archive sih. Sebenarnya bukan film aja sih Don. Banyak juga archive kita yang dari sisi tulisan, dari sisi bentuk sejarah dan segala macam tuh banyak yang hilang. Literasinya juga nggak jelas gitu. Dan kadang-kadang literasi juga ya kayak orang nulis lah ya, kayak tari aja mungkin lebih ribet ya. Oke Don, apalagi kita bahas Don tentang film. Kayaknya film ya Indonesia itu Don. Sekarang kita ngomongin tentang ini deh, industri film di Indonesia yang mungkin belum punya ciri khas lah ya, ciri khas yang mungkin sampai saat ini masih kita mencari-cari film Indonesia tuh kemana sih sebenarnya. Kalau gua lihat kayak budaya India, budaya Iran, budaya-budaya yang Korea Selatan yang memang kental, apalagi China ya, kental dengan kulturnya ya. Kalau kita lihat dari musiknya, dari kostumnya, pakaian dan gayanya juga bikin film tuh, kita tahu tuh, film Cina nih. Punya satu menjadi ciri khasnya gitu. Oh, ini film India nih. Ini yang mau kita omongin ciri khas film atau ciri khas istilahnya film identitas nasionalnya? Identitas nasionalnya. Jadi, atau ngomong industrinya nih? Ya bisa jadi itu jadi ya. Kalau gue sih lebih kepada filmnya dulu sih. Maksudnya ciri khas film ya. Itu satu mungkin. Yang kedua, nilai budaya itu sebagai ciri khas identitas sebuah film bangsa gitu loh. Maksudnya kayak film India tuh walaupun dia modern,
filmnya ceritanya tentang kehidupan modern, tapi dia masih nyelipin tuh kayak kostum, pakai baju sari kayak gitu. Kalau kita kan ceritanya modern, kadang-kadang kita lupa nggak pakai baju batik kayak gitu, tapi gaya-gayanya gaya-gaya nggak ada lah ciri khas yang menggambarkan apa ya, identitas bangsa lah mungkin. Identitas nasional. Iya. Dan cenderung kadang-kadang sosok Hollywood gue lihat. Kalau teknologinya ya. Filmnya pun sama. Filmnya juga. Maksudnya, ya balik lagi tadi Nates. Sebenarnya makanya basicnya kan sebenarnya ada di ideologi bangsanya. Okay. Ideologi kita oke Pancasila, tapi maksudnya implementasinya kan nggak nyampe sebenarnya. Kalau bukan nggak nyampe, banyak yang nggak nyampe. Dan kebutuhan industri Indonesia juga pengaruh ya, apa? Iya, artinya makanya kalau ideologinya memang jelas dalam konteks memang diimplementasikan dengan jelas. Ya. Sambil ngerokok nih Don ya. Maka sebenarnya sampai ideologi ekonominya kan akan lebih clear. Iya. Sekarang gini Nates, gampang aja kalau gue. Kebanyakan orang-orang yang membuat film tujuannya apa sih? Ya pasti filmnya laku. Nyari untung. Iya. Simple nih, nyari untung ya. Nyari untung. Oke. Pertanyaannya kemudian, pemerintah punya kepentingan nggak di situ? Selama ini enggak. Kepentingannya paling Apa? Dari pemerintah kepentingan sama film apa? pajak. Simple kan? Oke. Berarti kan semuanya kan, atau misalnya bukan semua, sebagian besar pemikiran itu kan lebih pada menyikapi film sebagai komoditas ekonomi. Iya. Terus banyak orang berkuar-kuar tentang mengembangkan perfilman bla bla bla. Buat gue bullshit. Kenapa? Iya. Gini deh. Gue pernah ngitung. Ya. Gue pernah ngitung jumlah, lupa tapi itu ya gue, itu layar apa bioskop ya, layar kalau nggak salah. Layar di bioskop gue hitung dari 21 tuh gue hitung manual, gue hitung tuh kalau waktu gue skripsi dulu ya. Iya. Kalau istilahnya distribusi frekuensi tuh ya, gue hitung manual Nates. Anjing. Jadi misalnya tim tuh punya 4 studio, oke, tim punya 4 studio, ini punya berapa, semua gue hitung di seluruh Indonesia. Baru 21 nih ya, gue ngomong 21 doang. Di Indonesia itu pada waktu itu 2012 gue ngitung itu hampir 800 layar. Setengahnya tahu di mana? Jabodetabek. Wede. Ya paling di provinsi 1-2 bioskop, paling ada 4 layar 5 layar paling gitu ya. Itu pun kebanyakan di kota besar. Kabupatennya nggak ada ya. Kabupatennya nggak ada gitu. Kasian. Artinya sebenarnya kalau kita logikanya, kalau memang mau mengembangkan perfilman, salah satu yang harus dikembangkan adalah bioskopnya. Ya, ini butuh peran pemerintah kayaknya ya. Buat gue, kalau memang pemerintah sadar, sekarang gini deh, misalnya dibangun di setiap kabupaten, katakanlah di satu kabupaten berapa ya, misalnya 1 aja lah, 2 lah. 2 deh misalnya, kabupaten dan Kutamadya ya. Ada berapa kabupaten Indonesia? 500-an ya? Iya, banyak kok. Iya kan? Kalau nggak salah 500-an sekian ya. Atau mungkin gue salah. Katakan 500 deh nanti. Iya, 500 aja biar gampang kita hitung ya. Iya, 500 kali 2. Iya, 1000. Kali 4 layar misalnya 1. Kali 4 layar. Berarti kan ada 4.000 layar. Di seluruh Indonesia dan bisa diakses. Katakanlah misalnya yang udah ada, udahlah biarin ya. Tapi misalnya ditambah 4.000 layar dengan 1 layar itu seatnya katakanlah ya. Berapa? Misalnya 50 aja. 50. Berarti kan satu gedung bioskop itu
200 Iya. kali 4.000 deh lumayan ya. Gitu. Oke. Kalau 200 kali 2 400. Lu bisa bayangin tuh. Sehingga film itu jadi bisa dinikmati ya. Jadi film itu nggak jadi eksklusif buat kalangan orang kota aja, tapi emang kasihan juga sih saudara. Kalau dulu ya mungkin ada di Misbar ya. Ya, nggak usah yang misbar deh. Nggak, kalau dulu kan ada bioskop. Kalau dulu tuh kan bioskop kan ada kelas-kelasnya. Iya. Gitu kan. Jadi kalau di Jakarta dulu salah satu yang kelasnya paling tinggi itu di daerah Monas tuh, Presiden Teater tuh misalnya. Oh. Di bawahnya ada Eldorado dekat situ juga gitu. Itu udah nggak ada tuh Don ya. Udah nggak ada. Itu cerita juga tuh, gedungnya udah berubah jadi apa juga nggak tahu juga kita. Lu Presiden Teater tuh bahkan ada kolam renangnya tuh. Wih, abis nonton berenang. Karena gue pernah kecil gue pernah berenang ke situ. Wah, lu ngalamin ya. Keren. Ya kayak gitu, dan artinya kan sebenarnya Ya makanya secara kita ngomongin ideologi ekonomi deh. iya. Harusnya kan film itu juga Bisa sekarang gini, kalau lu ngomongin tentang pengembangan film, lu memplementasikan nggak? Enggak kok ternyata. Iya. Kita hanya sampai batas situ doang ya. Harusnya Gitu. kan kita bisa mengakomodir sampai ke pelosok negeri lah ya. Film itu ya. Sehingga orang film juga hidupnya juga enak kali ya. Tapi kan sekarang ini kan kenyataannya kan orang film nggak hidup nyaman juga Don. Karena kan kayak kita, gue belum pernah sih denger gue jadi kameramen di film gitu misalnya. Gue dapat royalti selama film itu punya nilai ekonomi. Ya sekarang gini, lu mau ngomongin royalti, lu mau ngomongin apa? Ya bagaimana orang bioskopnya cuma segitu-gitu aja. Iya, 800 ya. Ya mungkin sekarang nambah ya layarnya mungkin ya. Berarti Ya, sebenarnya kita bisa hitung jumlah penonton sebenarnya ya. Ya lu bayangin kalau misalnya tadi tuh Iya. 1000 berapa? 1000 gedung bioskop kan? Kali 4 layar, 4.000. 4.000 layar. Kali taruhlah 50, 20.000. Ya. Tinggal berapa volume, berapa kali tayang setiap hari itu jumlahnya ya. Iya. Makanya sebenarnya bisa dihitung sih. Ya katakanlah misalnya rata-rata film itu katakanlah 4 kali show gitu. Kan tadi misalnya 4.000 layar kali 50, 20.000 ya. Kali 50 berapa? 200.000. 200. Iya. Dia 200.000. 200.000 penonton udah jelas. Itu sekali show. Berarti kan kalau 5 kali show dalam sehari ini kan sebenarnya kalau itu penuh semua logikanya Iya. berarti kan udah 1 juta penonton Nates. Iya. Mak gue bisa nonton berarti di kampung. Nah iya. Gue kan ya itu secara. Ya setidaknya akhirnya kan gini. Nggak usah lah di kalangan sampai, harusnya kan di kalangan terendah itu layar tancap sebenarnya. Makanya buat gua gini. Itu baru yang ngomongin gedung. Iya. Belum yang misalnya menggunakan fasilitas-fasilitas tertentu, misalnya kayak tadi lo ngomong misbar, Iya, layar tancap. Anak sunatan layar tancap. Dulu masih ada ya budaya itu ya. Nggak, maksud gue kalau itu memang kemudian dikembangkan kayak bioskop keliling tuh bisa hidup lagi dengan lebih layak ya. Buat gue Akan lahir lah ya. iya. Dan Jadi sehingga ketika lo ngomong tentang identitas nasional ya itu akan terbentuk dengan sendirinya kalau menurut gue ya. Karena apa? Karena teman-teman di daerah di wilayah-wilayah di luar Jawa katakanlah ya, mereka juga bisa berlomba di situ bikin film ya. bikin film yang layak mereka. Nah itu kan nantinya juga bisa eksplorasi budayanya sendiri. betul. Dan maksud gue Sehingga kita akhirnya nanti kan kemudian misalnya kayak film konsil lah ya, dewan-dewan film daerah itu bisa jadi hidup. Iya. sebagai alat untuk apa namanya quality control gitu-gitu kan. Iya. Itu yang dilakukan. Harusnya itu yang dilakukan ya. Iya. Sehingga kan kita mengenal budaya orang lain sebenarnya kan. Ujung-ujung kita orang Jakarta mau bikin film di mana? Di Palu tuh, biar kita kenal orang Palu. Sementara orang Palu tuh bikin film tapi susah juga. Cara bikin film mungkin cara bikin film satu, yang kedua kalau mereka mau bikin film mau ditayangin di mana ya kan? Itu masalahnya. Artinya kalau misalnya katakanlah nih ya, misalkan katakanlah teman-teman di wilayah-wilayah tertentu misalnya, katakanlah misalnya kayak di Sulawesi Tengah deh. Katakanlah misalnya di setiap kabupaten dan kota
di Sulawesi Tengah itu, misalnya mereka punya katakanlah 20 filmmaker aja. Yoi. Setiap tahun mereka bikin. Sulteng berapa kabupaten? 4 atau 5. Nah, misalnya katakanlah 5 deh gitu. 5 kabupaten. Masing-masing punya 20 filmmaker. Ada 100 loh di situ. Yoi. Gitu. Dan kalau memang misalnya akan menyumbang tenaga kerja yang misalnya di situ ada kabupatennya, misalnya tadi kan kita bilang setiap kabupaten punya 2 bioskop. 2 bioskop, berarti ada 10 bioskop. Yoi. Kali 4 ada 40 layar. Yoi. Artinya 100 filmmaker ini akan itu ngisi itu ya. Loh, 100 filmmaker memungkinkan untuk rebutan 40 layar ini gitu loh. Iya. Dan pasti kompetisinya. Iya kan? Filmnya bagus-bagus kali itu ya. Bagaimana caranya ya? Iya kan? Iya. 2:5 nih nanti. Gitu. Kebayang tuh. Bukan, karena dulu gue pernah punya cita-cita sih memang, Don. Kalau kita ngomongin dulu pernah gue ikut dulu pernah punya cita-cita tuh ya kita harus punya bioskop nasional. Gak usah ngomongin penontonnya 100 atau 150 dalam satu gedung. Iya. Minimal istilahnya apalah nanti. Yeah. Artinya bahwa sebenarnya dengan maksudnya gini, kenapa kok pemerintah jadi penting? Ya karena kan yang kayak investor kayak mereka kan juga mungkin nggak terlalu paham nih sama mekanisme dagangnya film gitu. Iya, karena mereka sibuk dengan urusan negara sih. Iya, maksudnya gini. Karena film kalau menurut gua nih, yang gua tangkap dari beberapa, kan gua juga di birokrasi. Yang gua dengar dari mereka itu dan gua tangkap dari mereka tuh film itu hanya sebatas hiburan aja, Don. Oh iya, justru itu. Gua tuh nggak jadi aset bangsa gitu. Justru itu maksud gue gini. Sebagai hiburan oke, tapi masalahnya maksud gua kenapa nggak sekalian gitu loh. Iya, itu yang disayangkan kan sebenarnya. Karena kan kalau lo ngomong oke, hiburan, kan ujungnya tadinya nyari duit. Oke, gue nggak masalah. Tapi kenyataannya itu juga tidak pernah. Jadi istilahnya pengembangan infrastrukturnya tidak pernah kepikiran. Jadi butuh revolusi kali ya, revolusi film Indonesia anjing. Ya biar apa ya? Jadi revolusi industri film Indonesia. Jadi Indonesia itu punya industri film yang lebih kompetitif di film itu sendiri. Karena selama ini ya karena persoalannya juga gini akhirnya. Kalau tadi pertanyaan lo, kita kayak nggak punya identitas nasional. Lah gimana mau punya identitas? Iya. Karena filmnya ya gitu-gitu aja ya. Bukan cuma filmnya. Pertanyaannya gini. Orang bikin filmnya juga sutradaranya itu aja. Sekarang nih kalau lo lihat ya. Yang produksi film siapa? PH. Iya. Oke. PH sebenarnya melakukan 2 pekerjaan. Memproduksi sama mendistribusikan. Iya. Karena apa? Karena ketika eksibisi udah bukan di tangan mereka. Eksibisi di tangan orang lain. Sehingga kadang-kadang malah lebih sering akhirnya para PH, orang-orang yang punya PH atau orang-orang yang memproduksi film akhirnya tunduk sama yang punya tempat penayangan. Iyalah. Tempat eksibisi. Ya masalah artis aja, masalah konten aja. Film lu apa? Ya kayak gua aja susah masuk bioskop karena udah antri. Satu, yang kedua genre filmnya ya kayak gitu. Jadi artinya kalau lo lihat di sini, kalau lo ngomong misalnya dengan lo bandingkan dengan Hollywood, Hollywood satu studio, satu perusahaan itu dia punya perusahaan produksi, perusahaan distribusi sampai eksibisi, mereka punya bioskopnya kok. Keren ya, berarti industrinya udah jalan. Nah, pertanyaannya sebenarnya cuma gini, Indonesia itu mau bikin industrinya model apa? Apakah mau meniru Hollywood? Enggak lah. Ya terserah, gue sih kalau gue mau bodo amat, lo mau ikut mana? Tapi sebenarnya kalau ngomongin itu tuh Don,
kalau gue sih sesuai dengan wilayah masing-masing. Bukan gini, banyak orang juga nggak tahu Hollywood itu model kayak gimana, gitu loh. Emang, jadi misalnya gini, kayak struktur organisasinya Hollywood, setidaknya nih ya, misalnya ada yang namanya paling tinggi itu adalah kepala studio, di bawahnya ada namanya kepala produser, di bawah kepala produser itu produser. Nah produser ini yang nanti akan ngerekrut banyak orang termasuk sutradara. Jadi kalau lo ngomongin industri film Hollywood, sutradara itu pegawai, Nates. Oh iya. Karyawan. Kalau kita sutradara tuh kayak didewa-dewain gitu ya. Nah itu kan konsep ada yang ada di Eropa, karena konsepnya apa? Konsep author. Oh. Gitu loh. Kalau Indonesia tuh kayaknya susah itu loh. Lah gue sih nggak tahu mau susah karena mau. belum terbentuk kayaknya ya. Dari dulu kan memang kita pokoknya cuma bikin film, tayang, udah selesai ya. Gitu. Makanya orang pembuat film tuh bukan nggak kaya sih, nggak bisa hidup dalam satu film gitu, ya kan? Bisa hidup sih paling 2 bulan 3 bulan, habis itu kalau nggak syuting film ya 3 bulan 4 bulan lagi melarat juga anjir. Ya artinya kan kalau gua dengar sih, kalau gua baca buku juga beberapa di artikel bahwa di orang bikin film di Eropa atau di Amerika gitu ya, mereka bikin film satu aja bisa hidup 1 tahun lah, 1,5 tahun lah. Iya makanya kan. Makanya mereka tuh memang bikin film tuh memang ada yang bikin filmnya sampai 4 tahun gitu ya, apalagi yang animasi kayak gitu kan sampai bertahun-tahun bikin film mereka bisa hidup. Kita Karena semua dihitung kan sama mereka. Nilai ekonominya, nilai ekonomi semua dihitung, royalti dan segala macam mereka udah bisa hitung karena bioskop juga mereka kuasai segala macamnya gitu. Oke, menarik Don. Ya ini mungkin bukan pelajaran sih, ini sebuah biar orang-orang bisa melek aja dengan kondisi kita bahwa sebenarnya film itu bukan hanya hiburan, film itu juga bisa melahirkan industri loh, bisa dibikin industri film, bahwa ternyata di film itu juga banyak orang juga terlibat di situ, dan ya kayak pabrik lah kan sebenarnya kan. Jadi bikin satu produk orang bisa ada jadi PU, jadi lighting, jadi apa, jadi itu juga sebenarnya kalau makanya tadi gue ngomong bioskop nanti misalnya. Yang ngomong bioskop, ketika ada satu bioskop di situ, lo yakin tempat jajanan itu nggak hidup? Iya. Bukan cuma di bioskop yang tempat jajanan. Misalnya makanan lah, orang jual rokok juga pasti. Iya misalnya karena barengan sama inilah taman-taman budaya misalnya aja taman budaya. Begitu ini kan kemudian lebih datengin banyak orang kan. Bener gak? Iya. Artinya kan atmosfer ekonominya kan juga jalan ya. Pasti naik gitu loh. Ini ngomong-ngomong enak juga nih rokok ini Don. Mahal kan. Apa rokok? Sehat tentram. Udah sehat jadi tentram. Ini kayaknya filosofi banget nih namanya. Sehat tentram. Udah sehat tapi tentram. Ini juga gue dengar dulu juga dia orang berduit juga nih Don. Dan dia juga pernah bukan pernah mensponsori, tapi orang yang punya Sehat Tentram ini pernah bikin film juga ya dulu ya. Iya, Wage gue yang edit. Oh, Wage ya. Gila ya. Enak, lama-lama gue terkontaminasi nih. Selamat terkontaminasi nanti. Oke, friend, itu aja kita ngobrolin film dari apa aja sih tadi, dari film, kita ngomongin sejarah film, kita ngomongin film di Indonesia seperti apa, terus banyak hal ya yang mungkin teman-teman bisa denger ya, dan bisa mudah-mudahan kalian juga bisa open mind lah, bukan open mic. Kalau open mic mah ini lawa-lawaan ya. Itu aja, terima kasih teman-teman udah mendengarkan ya. Kalau dilihat juga boleh, enggak juga nggak apa-apa, yang penting ambil aja yang baiknya, kalau nggak baik nggak usah diambil. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Yo.